Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang kedua tadi kita sudah mempelajari tentang state ya, dan perbedaan antara state dengan variabel biasa. Dan kita sudah juga mengubah state ini ke dalam apa namanya uh, tipe data yang lebih kompleks, yaitu array of object. Dan tadi kita sudah tahu bahwa state itu harus dideklarasikan di dalam ini, gitu ya, di dalam deklarasi apa namanya komponennya, tidak boleh ditaruh di luar sini, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuatnya menjadi lebih dinamis ya. Jadi stepnya ini nanti akan kita rubah dari user interface dengan menggunakan input yang ada di apa namanya halaman webnya ya. Oke, eh, untuk itu kita perlu membuat apa namanya input dulu, gitu ya. Oke, misalnya kita buat sebuah kontainer lagi di sini untuk input ya. Misalnya gitu. Kemudian misalnya kontainernya kita kasih apa margin 4 kiri kanan gitu. Kemudian kita buat tengah lah ya, MX Auto. Itu kemudian agar yang bawahnya bisa ngarahnya ke bawah, kita buat flexo ya, flex kolom. Oke, nah kita buat dulu di sini sebuah apa input ya, input. Oke, tipe teks misalnya kelasnya kita kasih apa namanya border, kemudian ada shadownya agak besar dikit, kemudian ada rounded ya, roundednya itu juga. Kemudian untuk kontennya yang tengah biar nggak terlalu mepet, kita kasih padding atas bawah kiri kanan. Oke, nah kemudian untuk yang jarak dengan komponen yang lain kita kasih atas bawahnya ya, kita kasih 2. Ini kok PXP sini, PXP. Oke, seperti itu. Coba kita lihat seperti ini jadinya. Oke, plus MX Auto. Ini kok nggak ada marginnya ya. MX Auto coba kita ganti posisinya. Scroll. Oke, mendingan jadi kita buat kayak gini ya. Oke, nah kita duplikasi menjadi 4 ya. Jadi 4 karena kita butuh ini ya, 1, 2, 3, 4. Kita butuh input untuk title, description, harga, dan stock. Oke. Oke. 1, 2, 3 ya, jadi ada 4, masing-masing kita gunakan untuk apa namanya, kita rapikan dulu aja. Oke, di
sini untuk misalnya kita kasih placeholder si title ya, title, kemudian yang sini kita kasih untuk description, kemudian yang sini harga ya, harga yang sini untuk stok. Oke, stok. Nah, kita lihat. Oke, ada title, description, harga, stok. Oke. Kayaknya kebanyakan ya MY-nya. Mungkin MT saja ya. MT. Oke. Oke, lumayan. Oke ya. Shadow-nya apa ya, itu besaran juga ya. Shadow, coba kalau shadow-nya dibatasin aja. Shadow-nya small aja, SM. Oke. Oke, lumayan. Nah, sekarang masing-masing kita tautkan ke dalam sebuah state gitu ya. Jadi ketika nanti ini ada berubah, ada state yang berubah, karena kita nggak bisa langsung memasukkan ke sini. Jadi ini harus kita tampung dulu pada sebuah state. Setelah itu selesai, baru bisa masing-masing state itu kita jadikan sebuah objek dan kita masukkan ke dalam state atribut ini. Sehingga kita perlu membuat 4 buah state, yaitu title gitu ya, title, set title ya, kita gunakan use state. Use state karena dia adalah string, kita kasih nilai default atau nilai inisial string kosong aja. Kemudian berikutnya adalah title description ya, description, set description. Oke, itu. Kemudian kita butuh lagi harga, set harga. Kemudian kita perlu lagi terakhir adalah stok, set stok. State harga dan stok ini adalah bilangan, sehingga kita kasih nilai inisial 0 ya. Oke, sekarang kita sudah punya 4 buah state untuk di binding atau dikaitkan dengan input-input ini. Nah, supaya terkait maka kita memberikan masing-masing ini. Yang atas ini kita kaitkan dengan title. Berarti kita tulis value sama dengan kurung kurawal title ya, title. Oke. Kemudian yang bawah description sama juga gitu ya, value sama dengan kurung kurawal description. Oke, kemudian yang bawah lagi value sama dengan kurung kurawal harga ya. Ya, kemudian yang bawah lagi terakhir value sama dengan kurung kurawal stok. Oke, nah ini cara kita menautkan antara input dengan state. Nah, supaya nanti terjadi peristiwa perubahan, maka kita perlu ada yang namanya event gitu ya. Untuk event nanti kita pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Sekarang kita gunakan dulu event untuk menautkan.
tambahkan satu event aja ya. Misalnya di sini kita ya, tambahkan sebuah event, namanya adalah event on-chain ya. Jadi event on-chain ini adalah sebuah event yang merekam perubahan dari input box. Ketika dia berubah, maka state-nya juga akan ikut berubah gitu ya. On-chain kita pakai event set title ya, misalnya yang atas title, nanti kita rubah yang lain, title dot target dot value gitu ya. Oke, jadi yang atas untuk title, kalau ada perubahan di input maka set title-nya ya, ini kan yang untuk merubah title ya, title-nya dirubah, artinya gitu. Berarti yang sini adalah untuk description ya, set description. Oke, kemudian yang sini adalah untuk set apa namanya, harga. Yang sini adalah set stock. Nah, oke, selesai. Coba kita tes dulu apakah jalan. Kita taruh di sini aja di bawah ya. Masing-masing untuk apa, title, kemudian untuk description, kemudian harga ya, harga, dan terakhir adalah stock. Kita lihat nanti di user interface ya. Kalau kita lihat sekarang ya, sebetulnya jadi ada yang tadi. Coba kita rubah title-nya menjadi state misalnya. Oke, jalan ya, ada perubahan pada saat apa namanya kita rubah di inputnya, state-nya juga berubah dan ditampilkan di sini. Deskripsinya misalnya objek, oke, harganya katakan 50, oke, kemudian apa, stoknya 40. Nah, berarti sekarang state dengan inputnya sudah tertaut gitu ya. Oke, sudah tertaut. Kita lanjutkan sekarang untuk apa namanya, tombol ya, tombol untuk tombol simpan. Oke, tombolnya kita copy aja dari yang tadi seperti ini ya. Kita copy tombolnya, user, oke, mbah, apa-apa tetap aja. Ini kita ganti, misalnya tambah data ya. Oke, nanti pada saat diklik kita akan panggil function tambah data. Function tambah data kita buat di sini. Konstanta tambah data sama dengan kita buat row function. Oke. Nah, untuk nambah data berarti kita menambahkan array gitu ya, menambahkan elemennya array. Nah, di dalam React kita disarankan untuk menggunakan split operator, bukan menggunakan push gitu ya. Di split operator seperti ini, dan yang kita ganti adalah atribut, sehingga untuk mengubah apa namanya, state atribut ini kita pakai set atribut ya. Nah, atribut kemudian seperti ini untuk nomor awal. Nah, yang kita rubah adalah array, kita pakai split operator 3 titik ya, atribut itu. Kemudian berikutnya adalah objek yang baru kita tambahkan ya. Jadi misalnya objeknya adalah title, ini key-nya, jadi pasangan key dan value-nya adalah title, tidak lain adalah state title ini gitu ya. Jadi key-nya, value-nya. Oke, kemudian berikutnya description, berikutnya harga, key-nya pakai ini ya, harga. Kemudian berikutnya adalah
stok ya, kedua stok. Oke, ya selesai ya. Di sini cara nambah data ya, kalau datanya itu adalah berupa array gitu ya. Yang depan ini adalah nama apa namanya state-nya, kita kasih split operator. Berikutnya adalah data baru yang akan ditambahkan. Kebetulan data barunya adalah sebuah objek, maka objek itu juga yang akan kita tulis. Oke, sekarang kita coba hasilnya bagaimana. Oke, ini tambahnya tadi misalnya oke, kita refresh dulu aja. Oke, title-nya misalnya state. Oke, deskripsinya misalnya objek yang bisa menyimpan gitu ya, data secara dinamis kita misalnya. Oke, misalnya harganya ini misalnya 200.000, kemudian stoknya 10 misalnya ya, kita tambah. Nah, sekarang kita bisa menambahkan ini, kita klik juga ya, ya kan. Nah, artinya kita sudah secara dinamis bisa menambahkan data dari form ke dalam state gitu ya, dan hasilnya juga bisa ditampilkan lagi di form seperti itu. State 2 misalnya kita tambah, nah di sini ada state 2. Oke, sampai di sini saya rasa untuk materi tentang state ya. Jadi ada 3 video ya, silakan nanti dipelajari semuanya, dan jika memang ada yang belum atau kurang dipahami bisa ditanyakan atau bisa didiskusikan di dalam forum. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.